Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Yuna Zafira. Saya dari kelas manajemen 18F dengan NPM 184111245. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen sumber daya manusia. Kita tahu sumber daya manusia adalah hal terpenting atau komponen terpenting dalam perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan memiliki manajemen sumber daya manusianya sendiri untuk mengatur sumber daya tersebut. Dan fungsi dari manajemen sumber daya manusia ini adalah pertama, merencanakan, melaksanakan, melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusianya tersebut. Dan kegiatan-kegiatannya antara lain pertama yaitu analisis jabatan. Untuk analisis jabatan ini maksudnya adalah perusahaan mencari informasi tentang jabatan-jabatan apa yang dibutuhkan dalam perusahaan tersebut. Misalnya dari spesifikasi, kualifikasinya, persyaratan-persyaratannya, apa saja yang dibutuhkan, dan kemampuan dari calon karyawan itu yang pastinya sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Kedua, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Dalam perusahaan, sebelum menerima karyawan, manajemen sumber daya manusia itu menyiapkan atau merencanakan dan menganalisis berapa karyawan yang dibutuhkan, yang benar-benar dibutuhkan, sehingga tidak akan terjadinya kebanyakan karyawan yang misalnya kerjanya tidak jelas dalam perusahaan tersebut. Jadi itu juga menghemat biaya yang dikeluarkan karena hanya benar-benar karyawan yang dibutuhkan yang dapat masuk ke dalam perusahaan tersebut. Ketiga, yaitu adalah penarikan. Penarikan itu misalnya ketika karyawan sudah membuka lowongan pekerjaan, ada para pekerja yang melamar. Nah, manajemen sumber daya manusia itu akan melakukan rekrutmen atau penarikan, yaitu dengan cara mereka melakukan tes, wawancara, dan lain-lain yang sesuai dengan standar yang berlaku dalam perusahaan tersebut. Itu tugas dari manajemen sumber daya manusia. Keempat, yaitu adalah pelatihan. Ada dua tipe jenis perusahaan. Misalnya dia ada yang ketika karyawan masuk, mereka akan langsung segera bekerja sesuai jabatannya. Ada juga yang terlebih dahulu diberikan pelatihan atau training oleh perusahaannya, yaitu gunanya untuk memperluas atau meningkatkan skill yang dimiliki calon karyawan tetap tersebut agar nantinya dapat mampu mengembangkan, berkontribusi untuk perusahaan. Kelima, yaitu kompensasi. Kompensasi itu terdapat dua jenis, dapat berbentuk keuangan dan non keuangan. Nah, kompensasi ini dibagikan kepada karyawan atau imbalan yang diberikan pada karyawan tetap tersebut sesuai dengan apa yang telah dilakukan dia selama ini untuk perusahaan. Misalnya sesuai dengan jabatannya, pendidikannya, prestasinya dalam perusahaan tersebut. Keenam, yaitu perencanaan karir, yaitu ketika perusahaan memberikan atau mengevaluasi kinerja karyawan tersebut. Nah, seiring dengan evaluasi yang diberikan oleh manajer sumber daya, maka karyawan tersebut akan berlomba-lomba untuk menjadi berprestasi, menjadi lebih rajin, lebih giat bekerja, untuk nantinya mereka mendapat jenjang karirnya, misalnya imbalannya adalah naik jabatan, seperti itu. Ketujuh, keselamatan kerja. Keselamatan kerja, kita tahu semua sumber daya manusia adalah hal terpenting dalam perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, tugas wajib dalam suatu perusahaan adalah menjaga keselamatan dan keamanan para pekerjanya. Misalnya memberikan asuransi, memberikan alat-alat keselamatan pekerjaan. Kedelapan, yaitu pemutusan hubungan kerja. Ini adalah tahap terakhir dari kegiatan yang ada dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu pemutusan kerja ini adalah
pemberhentian kerja secara terhormat, misalnya dikarenakan dia pensiun, meninggal dunia. Itu pemutusan hubungan kerja yang dilakukan manajemen sumber daya manusia. Sekiranya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai fungsi manajemen sumber daya manusia dan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.